YouTube channelku, ternyata banyak banget yang merasa termotivasi dengan apa yang aku alami selama pandemi. Dan saya sangat senang bisa berbagi pengalaman saya yang bisa memotivasi kalian semua yang juga berjuang dengan penyakit ini. Saya juga pernah di DM sama beberapa orang, tahu saya juga dari YouTube channel, dan akhirnya kita juga menjadi teman gitu, teman sharing gimana cara untuk menangani gejala-gejala harian yang dialami dan lain sebagainya. Jujur, saya dibilang sudah sembuh total 100% seperti dulu sebelum mengalami GERD anxiety, belum. Saya mungkin masih tersisa sedikit. Jadi gejala saya dulu kan parah banget selama pandemi. Mungkin kalian semua udah dengar ya, gejalanya itu sampai sakit nyeri ulu hati, sampai yang kayak ketusuk. Udah gak tahan deh, pokoknya saya udah pernah minta mati sama Tuhan. Wah, itu sebenarnya nggak boleh, amit-amit, nggak boleh diikutin itu. Jadi kita itu kan udah diciptakan, ada porsinya. Jadi Tuhan itu udah kasih kita sakit yang seperti ini. Percaya deh, Tuhan itu tidak memberikan penderitaan, kesakitan yang melebihi kekuatan kita. Tuhan itu tahu kalau kita itu sanggup melewati itu. Makanya kita dikasih sakit ini gitu, dengan porsinya masing-masing. Mungkin ada yang parah banget, ada yang sedang, atau ada yang biasa, tapi ada terkadang bisa panic attack gitu, seperti itu. Saya termasuk yang udah berat banget waktu pandemi itu kan mulai. Aku terberat itu mengalami GERD anxiety itu pas saya mengalami COVID juga. Itu saya ngalamin itu di titik terendah, sampai saya pernah berpikiran untuk bunuh diri. Saya pernah kayak berdiri di atas pagar tinggi banget, saya udah kayak mau lompat gitu. Tapi untungnya Tuhan masih sayang saya. Tuhan sebenarnya sayang sama kita semua, cuma kita aja yang sendiri melepaskan tangan Tuhan gitu. Jadi di saat itu kayak ada suara dari hati gitu ya, jangan gitu, kamu masih punya anak 3 yang masih kecil, masih perlu kamu. Nah, kekuatan itulah yang Tuhan berikan untuk mengingatkan saya kepada anak-anak gitu. Nah, itu kekuatan saya. Akhirnya saya bertahan. Nah, saya mau kasih yang part 2 ini. Ini saya bikin karena sangat terdorong dengan adanya komen-komen kalian yang sangat terbantu. Jadi selama saya sudah ibaratnya sudah lebih baik, saya bisa beraktivitas sehari-hari, saya udah mulai bisa kerja, saya udah mulai bisa mengurus anak-anak, saya udah mulai bisa memasak setiap hari buat anak-anak saya. Itu saya masih ada gejalanya. Nah, gejala sekarang yang tersisa di saya adalah keliengan. Jadi nggak tahu kenapa sampai detik ini, walaupun saya merasa udah lebih baik gitu ya, udah bisa produktif kerja dan lain-lain, saya tetap merasakan ada keliengan. Nah, keliengan saya ini sengsara banget gitu. Tapi ya udah, saya berusaha untuk mensyukuri dan berdamai dengan keadaan saya. Jadi jangan pernah kita makin mengeluh dan makin sedih, makin terpuruk dengan kondisi kita. Itu bukan menyelesaikan masalah, tapi semakin membuat penyakit GERD anxiety kita itu semakin parah. Itu saya alamin. Ketika saya merasa sedih, saya merasa tidak bahagia, saya merasa kayak saya nggak berguna buat keluarga saya, semakin pikiran itu datang gitu ya, itu makin parah. Jadi semenjak saya bersyukur, berdamai dengan keadaan saya, lebih bisa mentoleransi gitu, ya udahlah, jalanin aja lah, biarpun gejalanya masih ada, keliengan, pusing, kesemutan, udah jalanin aja gitu aktivitas seperti biasa. Nah, itu aku lakuin walaupun dengan sengsara, dan pelan-pelan gejalanya berkurang satu demi satu, walaupun waktu prosesnya itu nggak instan, nggak dalam sekejap langsung misalnya kita berdamai gitu ya, bersyukur, nggak langsung dalam hari itu juga kita sembuh atau gejala kita hilang, nggak, susah, nggak bisa. Saya jujur ngomong pahitnya gitu.
Itu perlahan-lahan. Jadi dari nyeri ulu hati saya hilang, dari yang sering kesemutan itu hilang, dari yang suka berdebar-debar itu bukan hilang tapi berkurang jauh. Dulu sampai sering debar-debar, padahal nggak tahu kenapa, padahal kita nggak kaget atau apa, tapi itu datang aja sendiri, itu perlahan-lahan hilang. Nah sisanya keliengan itu saya jadi terkadang suka gini, naik mobil bisa tiba-tiba kayak mau pingsan gitu. Terus kalau ngobrol sama orang lihat satu titik, kelamaan itu kita kayak mau tumbang gitu. Tapi saya alihkan, wah ini pikiran nih. Coba kita pikirin yang happy gitu. Tuhan, atau saya sebut Tuhan dalam hati, Tuhan tolong saya, sekarang saya lagi keliengan, Tuhan jangan bikin saya pingsan ya, tolong ya gitu. Itu menguatkan saya. Akhirnya ya udah, tapi saya jalanin aja tiap hari gitu. Dulu keliengan saya tuh tiap menit, tidak berhenti, tapi ya jalanin gitu. Nggak ada obatnya. Dan waktu saat keliengan itu saya udah berhenti obat psikiater. Saya udah berhenti ketika saya udah nggak panik attack. Jadi waktu gejala saya mulai berkurang itu saya masih konsumsi karena saya masih punya ketakutan. Aduh, takut nanti kalau saya lepas obat saya ngalamin lagi nih gejala ini, panik attack dan lain sebagainya. Sebenarnya dari dokter sendiri aja itu mensarankan kita untuk bisa mengukur tingkat kecemasan kita. Jadi misalnya kita sekarang itu lagi cemas banget, parah banget, kalau nggak berani keluar rumah atau apapun, nah itu boleh dibantu dengan obat psikiater secara rutin, jangan berhenti. Tapi ketika kita mulai berani keluar rumah, udah mulai aktivitas yang kadang membuat kita lupa dengan pikiran negatif, itu boleh kita coba hari ini minum, besok kita nggak minum, besok lusanya kita minum, jadi diselang-seling aja. Lihat reaksinya gimana di tubuh kita, kecemasan kita. Kalau misalnya nggak ada masalah gitu, lanjutkan. Akhirnya diselang-seling, jadi 1 hari minum, 2 hari tidak, 1 hari minum, 2 hari enggak. Kalau dirasa oke nih, nggak masalah gitu kecemasannya, kita tambahin lagi, 1 hari minum, 3 hari enggak, dan begitu seterusnya. Tapi ketika saya pernah ngalamin 1 kali minum, 5 hari nggak minum, tiba-tiba saya nggak, waktu hari kelima saya nggak minum atau hari ketiga saya nggak minum, saya ada panic attack. Nggak apa-apa, minum aja. Jadi itu fleksibel. Obat yang saya konsumsi jujur dari psikiater nggak ada kecanduan sih. Maksudnya kan ada orang takut ya minum obat kelamaan, takutnya ketergantungan. Kalau kita nggak minum obat bisa kambuh. Sebenarnya enggak sih. Awalnya saya juga begitu, tapi ternyata enggak gitu. Lama-lama 1 bulan, malah lama-lama 1 minggu saya nggak minum, selang-seling 2 minggu saya nggak minum, 3 minggu nggak minum, minggu keempat ada panic attack, saya minum. Jadi sesuai kondisi kita sendiri yang tahu dan kenal diri kita, kapan kita boleh minum, kapan kita berhenti. Lama-lama akan tahu, saya udah 6 bulan nggak minum, nggak apa-apa, ya udah tambahin aja 1 tahun, 2 tahun, yaitu selamat, Anda telah berhasil berjuang dengan penyakit GERD anxiety. Saya udah 2 tahun deh kayaknya berhenti. Tapi karena saya sering keliengan, nah sampai sekarang saya belum bisa mengalahkan keliengan saya, jujur ya. Saya cegah atau lupain dengan cara melakukan aktivitas yang menurut saya membuat saya merasa berguna. Jadi misalnya saya itu mulai masak tiap hari kan, masak bekal buat suami, buat anak, buat saya gitu ya. Terus sorenya masakin lagi sepulang kerja. Itu saya merasakan ada kebahagiaan. Saya merasa saya sangat berguna nih sebagai mama, sebagai istri. Saya itu diperlukan di keluarga ini, jadi membuat kita itu kayak bahagia gitu. Nah ada satu zat yang zat bahagia yang kita keluarkan semakin banyak, itu akan membantu kita cepat sembuh. Yang kedua
aku lakuin selain masak itu aku lakuin itu kebetulan 3 anak saya kan saya urus juga ya, biarpun ada mbak yang bantu saya urus gitu, tapi saya tetap tidak mau lepas dari kontrol saya. 3 anak saya memang saya push untuk skillnya, jadi ya udah saya pikir ide ini gitu, oh anak saya punya skill ini nih gitu, caranya gimana saya asah. Ya udah, misalnya yang suka musik saya asah belajar piano. Nah ini membantu kesembuhan saya juga, lucu juga. Saya juga sambil berjalan untuk berjuang sembuh, saya dapetin ide ini juga. Jadi akhirnya saya komitmen setelah sembuh berhenti obat itu, saya bilang ke anak-anak, mulai hari ini mama mau ikut terjun di skill kamu dengan cara saya ikut les, saya ikut mereka les. Saya tiap hari luangkan waktu untuk ngajari mereka, walaupun saya nggak bisa gitu, tapi saya ikut les, jadi secara teori saya tahu. Jadi sehari saya bisa habiskan 3 jam sepulang sekolah, sepulang kerja. Jadi sepulang kerja udah sore, dari sore sampai malam, setelah mereka udah saya urus makannya segala macem, saya temenin mereka latihan, saya ingetin mereka. Jadi 3 jam itu membuat pikiran saya itu tidak ada kesempatan pikiran negatif itu masuk ke otak saya. Itu membantu banget. Jadi lakukanlah kegiatan-kegiatan hobi kamu atau buat keluarga kamu gitu ya. Lakukan segala kegiatan yang positif, membuat kamu bisa bahagia, dalam arti biarpun sibuk, capek badan, tapi kamu merasa berguna bagi keluarga ataupun orang lain. Jadi kalau saya dibilang sibuk gak? Sibuk banget. Saya jam 5 subuh udah bangun masak. Makanya saya udah gak bisa video masak-masak lagi karena waktu ya, ngejar waktu gitu. Saya jam 5 subuh udah bangun masak, jam 6 saya udah berangkat nganterin anak-anak sekolah, 3 anak. Habis itu jam 7 teng saya udah di kantor. Di kantor kerja sampai sore. Sampai sore saya biasa diselingin jam 3, jam 4 saya ikut les anak. Pulang nyampe rumah jam 4-an, jam 5-an, mandi, urus makan anak, segala macem. Setelah selesai, saya udah duduk manis bersama anak-anak di depan piano nih, ngajarin mereka sampai biasanya sampai jam 8, jam 9, udah selesai doa bareng, tidur. Tiap hari begitu. Mungkin orang lain lihat saya kayak robot gitu, tapi itu yang saya lakukan dan saya merasa saya berguna, dan justru itu yang membuat saya kayak happy gitu. Nah mungkin teman-teman berbeda dengan saya, misalnya justru ada yang ngurus anak itu capek banget, jujur emang. Nah kalau misalnya suka kerja, kalau kerja lupa gitu ya, ya udah kerja. Saya juga selain kerja di kantor, saya juga jual-jualan makanan gitu kan. Jadi cari aktivitas gitu untuk membuat kita itu lebih bahagia, sama kegiatan yang membuat pikiran kita itu tidak ada kesempatan untuk berpikir negatif, menyibukkan diri. Itu membantu banget. Jadi saya cuma mau ngomong ke teman-teman semua, saya di sini itu bener-bener mau sharing pengalaman pribadi saya untuk membantu teman-teman. Jadi sorry kalau saya balas di YouTube channelnya lama, karena saya kan sibuk banget ya, tiap hari pokoknya ada kegiatan. Saya lebih aktif di medsos seperti Instagram. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mau bertanya atau minta saran atau pengen temen curhat, itu nggak apa-apa. Selama saya bisa luangkan waktu untuk membalas, saya pasti balas. Udah ada beberapa yang DM saya selalu kasih dorongan, motivasi, karena saya juga percaya Tuhan kasih saya ngalamin hal ini karena dia juga mau saya berguna buat temen-temen yang ngalamin. Jadi percaya deh, ada sesuatu yang indah di balik penyakit kita. Jadi teman-teman kalau sampai bisa sembuh, ya nggak usah 100% ya, misalnya 80%, 90%, percaya
berbagilah, bersharinglah, atau memotivasi orang lain, membantu menguatkan, itu akan ada suatu kayak kebahagiaan tersendiri di dalam hati kita yang justru membuat kita cepat sembuh. Udah kita cepat sembuh, kita membantu orang lain untuk lebih kuat. Itu ibaratnya kayak kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, itu luar biasa. Dan percaya deh, saya ngalamin semenjak saya mulai bersyukur, terus saya mulai belajar berbagi. Jadi berbagi banyak hal ya. Kalau orang yang kaya, berbagi uang, berbagi barang-barang, silakan, karena dia mampu gitu. Misalnya mau berbagi sembako ke orang-orang tetangga yang sangat membutuhkan, yang miskin atau apa gitu ya. Nah itu gak apa-apa, lakuin. Tapi kalau misalnya kita gak sanggup secara ekonomi, kita cuma bisa mendoakan mereka, atau kita cuma bisa menguatkan mereka lewat kata-kata, silakan. Itu juga memberi loh, memberi kepada mereka, memberi kekuatan, penghiburan dan lain. Jadi memberi kepada orang lain itu bukan secara materi doang, tapi bisa dalam bentuk kita telepon dia, kita menguatkan dia, kita berdoa buat dia, segala sesuatu yang positif. Percaya, Tuhan melihat. Saya belajar untuk memberi semenjak saya mulai agak sembuh ya, belum 100%, sampai sekarang juga belum. Saya mulai belajar untuk memberi, jadi menguatkan orang lain, memberi misalnya ya sekedar kalau saya masak ada kelebihan gitu ya, atau saya masak pengen kasih siapa, kita kasih gitu. Berkat itu bisa balik ke kita. Itu saya alamin bener-bener. Jadi dulu saya stres ekonomi, pandemi, bisnis itu nggak jalan sama sekali. Tapi Tuhan cukupkan sampai detik ini. Bahkan Tuhan kasih saya penghasilan tambahan yang di luar dugaan. Tiba-tiba aja bisa datang gitu. Apa yang saya khawatirkan selama ini gitu ya, ternyata Tuhan cukupkan. Tuhan kasih lebih malah. Itu yang saya nggak nyangka. Jadi udah, kita sama-sama berjuang untuk sembuh, sama-sama yuk kita melakukan kebaikan. Percaya deh, jika waktunya sudah tiba, itu akan indah pada waktunya gitu. Jadi ini saya berharap teman-teman di luar sana jangan putus asa, jangan patah semangat, secapek apapun, serasa kayak mau mati, tetap berjuang demi Tuhan kita, demi keluarga kita, demi kita sendiri. Kita mau bahagiakan semua, jadi kita berusaha capai itu dengan perjuangan gitu. Semangat teman-teman, saya percaya kalian pasti sembuh suatu saat. Saya juga masih berjuang, jadi kita sama-sama berjuang ya. Thank you, bye.